Selamat sore teman-teman. Hari ini live-nya tentang art terapi. Apakah benar art terapi atau bukan? Tapi definisinya ini masih sesuai dengan awam ya, bukan dari definisi ahli. Jadi yang akan kami bahas hari ini, saya dengan rekan saya Dian nanti sekedar sharing dari pengalamannya Dian sendiri untuk apa yang kami coba sebut atau kami sarikan sebagai art terapi gitu ya. Kita tunggu sebentar. Selamat sore Dandi. Bentar, Diannya pun masih. Ya karena ada kesalahan teknis kemarin, jadi hari ini diulang lagi. Dan untuk memperjelas gitu ya, kayak kemarin agak kacau sinyalnya. Ada feedback lah gitu-gitu ya. Jadi kita kayaknya akhirnya hari ini saya coba untuk ulang lagi dan bahas hal yang sama. Tuh, sebentar. Narasumbernya hari ini ya semoga hari ini nggak ngelek-ngelek ya sinyalnya ya. Tes. Ngelek nggak, Pak? Ya. Ngelek nggak? Nggak ya? Enggak. Oke, Aman. Iya, nggak ada. Kita ngobrol santai aja gitu. Baiklah. Ngobrol santai aja. Nah, ini kan kondisinya kita awalnya mungkin pembukaan dulu ya. Teman saya Dian ini juga seorang konselor sekolah. Sudah berapa tahun Dian ngajar di sekolah? 12 kayaknya ya. 12 tahun ya. 12 tahun. Ya. Jadi terkadang kita menghadapinya kan kadang-kadang suka apa ya, untuk yang saat normal pun kadang-kadang kita punya tekanan atau punya beban yang kita hadapi dalam dunia kerja kita lah ya gitu. Iya. Aku rasa sih sebenarnya dunia kerja apapun itu kayaknya sama aja lah ya, pasti ada tekanan-tekanan, ada beban kerjaan gitu kan. Kan beban kerjaan, beban hidup juga ya. Campur sih. Beban hidup ya. Beban hidup, belum masalah lain-lain yang kita kadang-kadang suka berasa untuk hindari atau udahlah nggak pikirin gitu ya, tapi ternyata sebenarnya itu jadi ikut membebani hidup kita gitu. Nah, sore ini kita mau bahas masalah art terapi ini. Art terapi itu kan berarti kalau konsepnya terapi berarti paling tidak untuk diri kita sendiri ada sesuatu nih yang kita dapat dari situ gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya lihat Dian ini punya
punya kecakapan untuk menggambar kayaknya ya. Kayaknya dari dulu lagi zaman awal-awal juga udah gambar-gambar manga-manga gitu kayaknya ya Dian ya. Iya, puji Tuhan Pak, Nah. enggak juga biasa aja. Tapi itu kan jadi satu apa ya, jadi satu kelebihan yang nggak semua orang punya sebenarnya kan. Nah, apalagi nih saat ini kondisinya lagi pandemi kan, kita semua kebetulan kalau yang berprofesi seperti kita nih mungkin masih work from home gitu kan, bekerja dari rumah artinya kalau dari pembicaraan saya di live IG saya sebelumnya tuh membahas tentang bekerja dari rumah bukan malah meringankan sebenarnya. Biasanya nggak meringankan, tapi malah ada beban sendiri karena jam kerjanya jadi tambah nggak menentu gitu kan, jadi tambah panjang gitu, otomatis gitu. Nah, mungkin karena hubungannya dengan art terapi ini tadi karena aku melihatnya dari Dian beberapa kali menampilkan karya-karya lah gitu ya, yang boleh dibilang sebagai satu bentuk art gitu. Nah, kalau aku dengar kan dari dirimu memakai itu sebagai satu alat atau bukan satu media untuk bisa rilis stres gitu kan ya. Betul. Rilis stres gitu ya, rilis stres. Nah, boleh cerita nggak apa tuh yang dirimu lakukan gitu? Aku sih mencoba untuk gambar-gambar doodle atau namanya zentangle gitu loh Pak. Ya, gambar-gambar itu. Jadi tuh ya gambar-gambar nggak beraturan gitu. Cuma ini aku kasih contohnya langsung aja ya. Iya. Kayak gitu. Jadi bukan gambar yang satu objek gitu, bukan, tapi dari kita coba-coba gambar, terus nanti kita akan bikin pola-pola yang berulang kayak gitu. Itu sih zentangle. Nah, terus kemudian dapat ide awalnya dari mana tuh? Kan maksudnya kan dari awalnya nih, dulu kan aku ngeliatnya kamu gambarnya gambar manga lah gitu-gitu ya. Komik-komik yang gambar-gambar gitu, ya. Lucu-lucu gitu kan. Sailor Moon gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa akhirnya udah lama gambar itu kan, nyoba nih, pengen nyoba lagi. Awalnya karena ngelihat murid lah, ada SMP lah kan, anak yang udah dari kelas 6 terus masuk SMP, dia kayak masih berhubungan lah sama aku, terus ngajakin ngobrol kan, dia suka yang gambar-gambar kayak manga gitu. Aku kasih motivasi, terus aku pikir biar kita deket gitu sama dia, aku coba gambar. Gak bisa lu, udah lama nggak gambar manga. Terus ya udah nih, awalnya gabut doang gambar-gambar awalnya. Terus makin jalan, makin menemukan itu rilis stres gitu. Terus aku juga denger Pak, soalnya suka denger kan IG live, terus YouTube yang psikolog-psikolog gitu kan. Kebetulan mereka tuh sempat tentang mindfulness. Dari situ aku suka denger. Terus dulu di sekolahan ada kan namanya Bina Iman. Nah, waktu itu pendetanya ngajarin anak untuk bikin zentangle. Dari itu udah terpendam lama lah ceritanya. Jadi nggak langsung ingat ke situ sebenarnya. Jadi awalnya tuh karena gabut-gabut nggak jelas gitulah, nyoba-nyoba gitu kan. Terus tiba-tiba keinget yang waktu itu karena aku update di YouTube, aku sempat lihat-lihat gitu. Aku ingat lagi, ada cerita tentang anak yang suruh ceritain dari gambar itu kamu dapat apa yang kamu bisa refleksikan di hidup kamu gitu. Iya, udah mulai dari situ nggak cuma gambar, terus jadi mulai merefleksikan lah kayak gitu. Gitu. Jadi awalnya untuk merefleksikan apa nih? Awalnya buat merefleksikan diri ya. Jadi kayak
Gimana? Kan pertama kan gabut kan karena di rumah aja, di kos, tempatnya kecil, terpencil begini kan. Nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu, mana ini suka ngobrol kan. Jadi banyak pikiran. Mungkin kita kalau punya pikiran negatif tuh, pikirannya macem-macem. Makin kita punya pikiran negatif, makin macem-macem lah gitu. Sebenarnya bukan karena orang, jadi karena kita tuh punya pikiran-pikiran sendiri. Jadi campur aduk, yaitu kerjaan kayak masa depan kayak relationship, jadi nyampur jadi satu. Ketika itu muncul timbullah keisengan itu, gambar-gambar awalnya dari situ, gambar-gambar. Kok ternyata pas gambar gitu kok lebih tenang perasaannya, tapi itu aku belum nemuin apapun. Barulah mulai denger IG live, dengerin yang lain-lain itu sempat membahas-bahas soal art terapi. Cari tahu lah tentang art terapi, cari tahu, baru dapat tuh ternyata di art terapi itu kan dibilangin tuh kalau kamu gambar itu bukan tentang kesempurnaan gitu. Jadi oke lah aku coba gitu. Iya. Gitu, jadi aku coba gambar. Jadi menghasilkan sesuatu. Ketika aku nyoba gambar, kok ternyata bisa ya gitu. Ternyata kok oke ya. Iya. Nah, dari itu nyebutnya tadi doodle atau zentangle gitu ya? Itu kemudian doodle itu bentuknya sebenarnya kayak aku cari tahu ya Pak. Setahu aku tuh doodle itu berbentuk. Jadi kayak misalnya bunga. Kan kalau kita beli-beli di buku tuh yang udah ada print-printan itu kan sebenarnya doodle tapi ada campuran zentangle-nya. Kayak mandala-mandalaan gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mandala itu agak kayak zentangle gitu, aku agak nggak ngerti karena orang awam kan. Jadi sempat cari tahu, ya itu bedanya. Tapi sebenarnya kegunaannya sama, art terapi. Dan art terapi itu nggak cuma gambar loh Pak. Sebenarnya art terapi itu apapun yang berbentuk seni gitu. Kan aku dulu psikologi juga diajarin art terapi kan. Dulu aku art terapinya beda soalnya. Kita gambar topeng. Sama muka itu kita muka dikasih cat air khusus buat muka, kita suruh gambar berhadapan gini, aku sama lawanku, tapi aku suruh gambarin diriku ke mukanya orang itu, dia suruh gambarin muka dia ke aku. Setelah itu kita suruh cerita dari muka ini, aku tuh perasaannya begini, dan ternyata tuh bener realis juga sih apa yang selama ini aku pendem. Aku kan dulu nggak pede ya. Takut, ragu-ragu gitu, merasa kayak nggak berharga dan lain sebagainya lah, dulu campur-campur kan waktu kuliah gitu, karena ngalamin masalah-masalah itu kan. Terus ternyata bisa terungkap gitu. Jadi itu termasuk art terapi. Dosenku dulu ngajarin aku art terapi kayak gitu. Nah, sekarang dari apa yang dirimu lakukan pada saat lagi pandemi begini, nggak kemana-mana, di rumah aja gitu kan. Tadi mulai bikin yang kayak doodle tadi kan. Nah, kira-kira awal yang harus, bukan awal yang harus, tapi yang dirimu lakukan pertama kali itu apa? Bikin pola yang nggak jelas. Awal mula aku bikin pola yang nggak jelas. Jadi kayak satu titik aku mulai garis nggak jelas gitu deh, nggak beraturan. Udah selesai nih, terus aku mulai dari mana ya gitu kan, masih bingung kan mulai dari mana ya. Ya udah coba warnain satu persatu gitu di tiap langkah, kayak misalnya kayak gini kan warnain satu. Ini awal mula aku gambar sih sebenarnya sih. Jadi kayak warnain satu-satu gitu, coba awalnya pas dilihat kayak aku tuh itulah, karena perasaan kan selalu aku tuh nggak bisa, kok jelek ya, kok ini gitu loh. Karena selalu merasa buatan aku tuh nggak sebagus orang lain. Gimana sih caranya biar jadi kayak orang lain kayak gitu. Ternyata pas dijalanin satu gitu, begitu udah jadi, kok lucu juga ya gitu kan. Pertengahan yang lain adalah tuh pakai iseng tuh, pakai apa sih kalau beli dari online shop itu kan kayak bubble itu kan, bubble, iya warnain pakai bubble, templok kayak gitu.
gitu. Nah, dari proses itu tadi kan ya, dari yang kecil-kecil, dirimu kan mulai dari awal tuh bikin garis gitu kan. Biasanya itu berarti ngikutin apa yang kita lagi rasain aja gitu. Iya benar-benar. Kalau benar kan? Iya. Jadi kayak mungkin ada perasaan kalau yang berwarna itu lagi happy ya biasanya ya. Bukan happy sih, kayak perasaannya lagi nggak terlalu gabut gitu loh. Oh, nggak terlalu gabut maksudnya gimana nih? Gabut tapi nggak lagi stres gitu. Gabut tapi nggak lagi emosi, nggak lagi marah, nggak lagi kecewa, nggak lagi gitu. Jadi perasaannya lagi ringan tuh, gitulah ya. Betul. Jadi apapun dicoba jadilah yang warna-warni kayak gitu. Tapi ada juga pas aku marah. Jadi kalau pas marah kalau pas marah itu gambarnya jadi bentuknya kayak kayak gini nih. Kayak gini. Ini kalau lagi stres gitu loh. Tapi aku lupa stresnya karena apa, entah kerjaan atau karena apa. Kadang kita nggak bisa counseling aja stres, Pak. Mau megang anak nggak bisa stres, Pak, buat aku, Pak. Bener. Pengen megang anak, pengen ngajak ngomong anak nggak bisa, itu rasanya kan bagaimana ya, mau bantu guru juga bagaimana. Itu kan pikiran juga kan. Nah, ke gambar-gambarnya itu. Terus jadilah kayak gitu, kayak gini. Ini pas lagi marah sama teman. Jadi kayak gini. Jadi konsep pewarnaan itu sendiri akhirnya tergambar gitu ya, perasaan kita lagi bagaimana gitu tergambar dalam bentuk yang kita tuangkan gitu ya. Iya. Kalau yang dirimu rasain seperti itu. Habis doa pagi ceritanya. Itu kebalik ya tulisannya. Jadi aku tuh sambil dengerin lagu Waymaker yang itu lagunya Waymaker kan. Jadi lagu tentang kerohanian gitu loh, lagu Kristen gitu. Nah, itu kan diulang-ulang terus aku lagi iseng gambar-gambar, jadinya benar berwarna-warni, dan itu lebih membuat jadi kayak udah bersyukur dengan lagu itu, makin kayak Tuhan itu baik banget loh gitu di aku yang sekarang ini, aku benar-benar bisa bersyukur kayak gitu. Jadi ngerasain ada perasaan itu ya. tertuang sama warna. Tertuangnya dalam bentuk warna-warna yang lebih menyala gitulah ya, colorful gitu ya, lebih warna-warni gitu ya. Nah, itu kan pada saat kalau kita ngomong masalah ini sebagai satu terapi, pada saat ada nggak contoh dari gambar-gambar yang dirimu bikin, yang sudah bikin, kemudian pada saat itu kamu merasanya apa? Setelah itu rilisnya apa gitu? Hasil dari kamu gambar itu, perasaan kayak kalau tadi kan sebenarnya udah ada contoh ya, bahwa kemudian timbul rasa bersyukur dari tergambarnya dari gambar yang tadi. Misalnya sekarang gini, yang tadi yang monokrom, yang warnanya satu warna ya. Nah, pada saat itu bisa nggak digambarin? Dian bisa ceritain nggak kemudian outputnya seperti apa? Nah, misalnya kayak begitu. Ini aku lagi outputnya. Ini kayaknya aku lagi marah sama temenku lah ceritanya. Adalah orang kecewa gitu kan. Aku kecewa gitu. Waktu gambar sih pas lagi kesel, lagi kayak aku nggak terima nih gitu. Tapi sebenarnya pas bikin kayak gini ya udah kayak berulang-ulang. Mungkin ini bentuk dari waktu itu aku sempat lihat sih. Jadi ini bukan yang terus dari otak aku, enggak. Ini aku sempat merekam gambar di otak aku. Karena aku sering lihat-lihat gambar-gambar, mungkin itu terekam, nyoba. Dan ternyata jadilah kayak gini gitu. Nah, waktu pertama kali aku gambar, lagi kesel kan, kesel, emosi, tapi dari gambar itu kayak aku tuangin, aku sebel banget kok orang bisa kayak gitu ya. Tapi kan sambil gambar gitu kan. Orang kok bisa kayak gitu, aku udah baik sama dia, udah ngomongku udah baik-baik aja kok dia kayak gitu. Itu dari satu gambar sampai akhirnya
selesai itu perasaannya, emosinya reda ya. Tapi bukan berarti langsung kayak udah selesai, enggak. Itu butuh proses. Cuma setidaknya dari yang menggebu-gebu banget, akhirnya bisa down lah ceritanya kayak gitu. Dan ininya derajatnya turun gitu ya. Derajat kekesalannya jadi turun gitu. Oke. Sampai akhirnya nemuin ini sih, kayak misalnya kan waktu gambar-gambar itu kan aku kesel, nggak terima gitu kan. Tapi sempat diingatkan sifat orang itu tuh kayak gimana, kenapa dia kayak gitu. Itu tuh kayak terlintas sambil gambar tuh kayak terlintas. Ya orangnya kayak gimana itu. Sampai akhirnya ya udah, memang orangnya kayak gitu. Lu mau itu apa? Lu berharap apa gitu? Maksudnya mungkin dia bukan dia salah loh. Jadi kayak aku mungkin terlalu sensitif gitu. Jadi menangkapnya aku mungkin terlalu sensitif. Dia mau menyampaikan yang dengan tujuan baik, ternyata disampaikannya di saat yang tidak tepat. Akhirnya aku salah nangkep gitu. Apalagi lewat bahasa chat kan, gitu. Jadi salah sambung. Itu jadi dimengerti dan akhirnya bikin calm down gitu. Jadi yaitu tadi fungsi, kalau kita mau nyebutnya sebagai fungsinya sebagai art terapinya, karena pada saat kita menggambar itu pun, pada saat kita menuangkan itu, kita menuangkan rasa yang kita lagi rasa gitu ya. Yang kita lagi rasakan gitu kan. Menerima perasaan itu yang kemudian pada akhirnya outputnya adalah dirimu jadi makin berpikir positif jadinya ya. Iya, jadi lebih jernih mungkin pikirannya ya, maksudnya begitu. Iya. Jadi kalau lebih tenang. Nih, marah, nggak ngapa-ngapain, yang ada dari pikiran jelek makin makin emosi ini terbakar gitu. Tapi karena dituangin di gambar, jadi reda. Jadi ada pelampiasan gitu loh, Pak. Walaupun matanya nggak merah ya, biasanya kan kalau marah merah ya, Pak ya. Tapi nggak karena mungkin kadar itunya ya, kadar. Nah makanya sebenarnya kita nggak bisa menyebutkan secara paten bahwa kalau marah tuh berarti merah gitu, atau kalau lagi kesel tuh berarti abu-abu atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin bentuk ekspresi dari masing-masing orang aja mungkin yang berbeda-beda kan sebenarnya gitu ya. Jadi barusan dirimu cerita bahwa kemudian itu kita jadi merefleksikan sesuatu, jadi pelepasannya adalah dari coretan-coretan itu kita bisa jadi lebih tenang gitu ya. Tapi ada proses di balik itu lagi dong, selain kita gambar gitu, selain kita mencoret gitu kan. Nah mungkin tekanan-tekanan pada coretan itu juga melambangkan itu nggak dia? Kalau menurutmu sendiri? Tekanan kalau misalnya pakai pensil, kalau pensil kayak gini nih, ini mungkin yang bisa nunjukin banget kayak lagi stres banget, mikirin banyak pemikiran, mungkin yang kayak gini gitu. Ini kan kayak dari satu titik terus aku blur gitu kan. Iya, pelampiasannya ke situ sih Pak. Jadi maksudnya bentuknya juga sebenarnya aku bikin lebih rumit ya, bukan lebih rumit, lebih kecil sampai akhirnya proses penyelesaiannya tuh lama gitu. Walaupun cuma pakai pen gitu sebenarnya. Tapi itu kan kayak nunjukin kayak apa sih, hidup tuh masa depan kita nggak tahu, kerjaan bagaimana gitu loh. Jadi gitu tulis garis gitu. Kayak jadi fokus. Udah pokoknya serahin sama Tuhan gitu sambil gambar. Nah itu kan prosesnya pasti nggak sekaligus langsung selesai dong, bener? Atau sekali gambar kau langsung selesai? Enggak, bisa berhari-hari. Jadi kalau udah merasa rileks, aku stop biasanya. Aku stop karena rasanya juga nggak bisa. Kecuali ini ya Pak, kayak ini nih. Ini gambar
gambarnya dulu. Nah, aku udah selesai. Sama yang kemarin kan beda nih. Aku udah selesai. Oke, iya. Patternnya, bikin patternnya yang dari apa? Dari gambar pensil. 1 hari jadi kan cuma gambar pensil doang. Mewarnainya yang lama. Mewarnainya tuh kayak kalau lagi pas ini, aku tuh punya konsep gini. Kerja, aku batasin sampai jam berapa aku kerja. Lebih dari itu udah stop. Karena maksudku kita kalau mau mikirin kerjaan sampai selesai, nggak ada selesainya, Pak. Mikirin kerjaannya kan. Betul. Jadi maksudnya kita punya waktu sendiri loh. Oh, gue masih batasin waktu gue, jam kerja gue malam 5 sampai jam 8. Udah. Aku sama tim BK di sekolahan itu punya perjanjian, Bu. Lebih dari jam 3 nggak boleh bahas kerjaan lagi. Besok baru bahas lagi. Walaupun nggak selalu, ujung-ujungnya juga jam 7 masih kadang bahas kerjaan kalau perlu kan ya. Cuma kita bikin komitmen gitu untuk kita menghargai waktu kita juga. Ada waktu kerja, ada waktu istirahat gitu. Nah, ketika waktu istirahat pas lagi aku pingin relax karena sekarang bentuk aku pingin relaxnya dengan cara seperti ini. Aku pingin sehat, aku jalan gitu. Aku pingin relax sekarang udah menemukan bentuk relaxku, bentuk aku nyaman, menikmati duniaku adalah dengan menggambar. Menggambar yang ini, aku udah menikmati gambar-gambar yang seperti ini. Gitu. Dari yang awalnya kan masih sederhana, lama-lama lumayan rumit sih sebenarnya. Makin seru sih, makin rumit makin seru, Pak. Iya, itu makin nikmat gitu. Jadi itu kan kayak evolusi diri ya. Kayak perkembangan diri gitu kan. Menanjak gitu. Berarti prosesnya kan pasti dari yang sederhana dulu, kemudian itu dirimu coba selesaikan dan kemudian dirimu menikmati itu sebagai satu bentuk bentuk untuk merilekskan pikiran, badan juga gitu ya. Akhirnya kemudian itu dinikmati, didapatkan manfaat dari yang tadinya mungkin coret-coret yang sederhana, dalam tanda kutip dirimu mau ngomongnya gabut gabut ya. Tapi kan sebenarnya ya mungkin gabutnya itu kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri kita sendiri gitu ya. Iya. Ya mungkin itulah ada campuran dari banyak pikiran-pikiran gitu kan. Terus kan kita harus cari cara kan. Kita nggak mungkin berdiam terus menikmati rasa negatif thinking itu kan. Karena kita tahu kita nggak boleh terus-terusan di situ gitu loh, Pak. Jadi cari cara entah gimana caranya. Dan caranya juga macam-macam. Udah sampai dengerin IG live banyak tuh psikolog semua, aku dengerin IG live kan biar menjernihkan pikiran gitu. Tapi itu harus ada sesuatu yang direalisasikan lah ceritanya gitu. Jadi ya aku mulailah dengan apa yang dulu aku udah lakukan, sekarang aku coba cara yang berbeda. Kalau dulu kan gambar-gambar mana gitu kan, sekarang pakai cara yang pokoknya bisa rilis gitu. Jadi kalau boleh dibilang ya memang ini adalah salah satu bentuk art terapi yang boleh mungkin boleh teman-teman yang lain yang lagi nonton juga mungkin kalau memang tertarik ya dalam hal ini, kalau memang merasa, tapi sebenarnya bukan satu keharusan kita punya bakat menggambar dong kalau kayak begitu artinya sebenarnya. Kan kadang misalnya mau pakai release stress-nya pakai nyanyi bisa loh, main musik nyanyi, ya kan? Terus bikin anyaman, tergantung orang sih ya. Ada yang orang bikin dari bahan bekas malah jadi sesuatu. Dan ketika dia meluangkan pikiran dia sama tenaga dia nanam tanaman, itu kan termasuk sebenarnya termasuk rilis stres loh. Apapun itu sih sebenarnya. Cuma ini salah satunya adalah dengan art gitu kan, dengan seni kan. Tapi sebenarnya rilis stres bisa macam-macam. Orang gila olahraga rilis stres sama olahraga juga. Iya. Walaupun capek-capek, pegel-pegel ya itu emang yang cari gitu ya. Setelah itu, setelah itu lega gitu. Betul.
Ya. Dia udah tinju-tinju Jadi- gitu, lega gitu. Jadi kalau nah misalnya nih ada teman-teman yang mau mulai mencoba gitu ya, berarti artinya kita boleh ambil lah satu ini ya, satu ruang atau satu luasan kertas yang mungkin jangan terlalu lebar dulu kali ya. Iya, mungkin inilah Atau kayak gini. Mau dicobain nggak? Mau dipraktekin? boleh coba sedikit. Coba sedikit. Awal-awalnya tuh dasar-dasarnya gitu mungkin tidur yang juga paling salah gampang satu tuh rilis yang bikin stres aku- nggak? Waktu itu aku Betul bikin dong. saya gini. Betul. Terus Tuh, baliknya ada yang gini, Pak. pertanyaan. Heeh. Apa? Tidur Tidur salah satu rilis stres nggak? Ya Oh, salah iya. satu rilis stres sih, betul. Terus gini, aku tuh sukanya bulat-bulat sebenarnya. Ini balik ke orang ya. Kalau orang Oke. pemikirannya kaku, aku nggak tahu. Maksudnya gini, menurut aku ya, kalau orang pikirannya kaku, mungkin dia lebih suka bentuk-bentuk yang asimetris atau yang Simetris gitu ya? yang simetris ya, yang pakem-pakem Oh, gitu. Iya, iya. Kalau aku tuh suka bulat-bulat sebenarnya. Oke. Jadi aku gambarnya misalnya nih. Ini kan aku gambar kecil dulu nih ya, kotak ini ya. Ini kotak kan. Heeh. Terus gambarnya tuh asal-asalan. Ini bisa dihituin nggak sih? Bisa dibalikin nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa, kameranya bisa kameranya. Apa caranya? Kameranya itu yang apa? Yang lingkaran tuh, yang panah kanan kiri. Di atas, Panah kanan begini. di atas kanan, di atas kanan. Ada kan? Oke. Nah itu Oke. bisa nggak tuh? Nggak bisa, udah gini aja ntar aku gambar. Iya, ya contoh sedikit lah gitu. Contoh kecil. Jadi teman-teman bisa salah satu yang kita bisa lakukan untuk misalnya pada saat kayak begini sekarang lagi nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Nah awalnya seperti itu, oke. Dari kecil dulu itu ya. Jadi Terus gambar deh tuh awalnya. Setelah, jadi kalau boleh aku lanjutin sedikit tadi. Nah. Jadi sebenarnya apapun itu yang yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan atau misalnya bukan mengisi kekosongan lah ya. Kalau ngomong kekosongan pekerjaan pasti kan banyak gitu ya. Walaupun kita lagi di rumah gitu. Tapi tetap ada saat yang dimana kita butuh me time gitu kali ya. Butuh waktu sendiri, butuh waktu untuk saya bisa menikmati waktu yang saya punya gitu. Jadi salah satunya dengan cara itu gambar dengan art terapi ini. Apalagi seandainya memang ada tekanan-tekanan atau stres yang perlu kita lepaskan gitu ya. Jadi stres ini kan kalau dari sisi kesehatan pasti efeknya jelek gitu buat diri kita sendiri ya. Pasti ada efek dampak dari kondisi kita stres gitu. Nah, maka dari itu perlu adanya stress release yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan cara yang mungkin Dian lakukan ini gitu ya, melalui gambar-gambar atau art terapi ini. Nah, gambar itu kemudian memang pada akhirnya dibutuhkan, kalau tadi Dian udah sempat singgung, ada waktunya dia memang harus hadir di situ dengan mindfulness gitu ya. Artinya kita memang pada saat menggambar itu pun kita menuangkan apa yang kita rasakan gitu, bukan hanya sebatas ya coret-coret gitu ya. Coret-coret tapi kemudian kita tuangkan pada saat mencoret itu mungkin kita bisa refleksikan diri sambil merefleksikan diri gitu ya, mungkin ya. Ya. Jadi gambarnya sambil merefleksikan. Oke. Nah, itu kan dari contoh yang dirimu buat nih. Ini kan awalnya mungkin dari bentuk yang sederhana gitu ya, Dian ya. Iya, Tadi ya. Kemudian ditambah lagi dengan bikin pattern dulu kan. Habis bikin pattern udah. Iya. Jadi pewarnaannya tuh nanti gitu. Nah, sebenarnya tuh aku belajarnya itu
ketika kita bikin art terapi itu bukan hasil akhirnya gitu, tapi prosesnya kita ngelakuin. Jadi kita kalau ngelakuin itu, kalaupun kita gambar, waduh salah nih ngewarnainya nih, atau waduh keluar nih dari garis nih, it's okay. Jadi kalau di art terapi itu namanya kan menerima segala kekurangan kita, menerima segala ketidaksempurnaan itu gitu. Udah jalan aja, lanjutin aja gitu. Iya. Jadi proses ketidaksempurnaan, proses gagal yang mungkin kecoret lah, atau kok blobor ngono ya. Ya udah biarin aja gitu ya. Salah satu. Ya. Kalau teman-teman yang lain bingung blobor ki apa ya? Ya kelebihan warna gitu ya. Kelewat garis lah, kelewat garis gitu ya. Nah, jadi itu bentuk salah satu mungkin kondisi yang kadang-kadang sebenarnya menggambarkan kehidupan kita ya. Iya. Kadang-kadang belok sedikit, kadang-kadang keluar garis sedikit. Iya. Padahal kita udah ngati-ngati ya kan, kita kan kayak gitu ya Pak. Udah ngati-ngati, udah ngambil pilihan yang tepat. Kita udah apa jenenge? Melakukan yang terbaik gitu kan ya, tapi ternyata salah gitu kan. Ternyata nih, gitu kan ya, udah setengah mati. Iya. Kadang kita ngambil pilihan, kita pikir itu pilihannya baik, ternyata salah. Itu kan kadang kalau udah terlanjur mepie, ya tak? Nah, lewat gambar ini ada proses buat suruh nerima gitu, ya udah lanjutin aja. Karena nanti ke depannya akan ada hal baik lagi yang akan kamu dapat gitu. Jadi dari proses yang sebenarnya kan ini tadi ya, kita balik lagi, kalau kita mau menggambarnya sederhana itu pun nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau kemudian di dalam perkembangannya kemudian kok kayaknya aku merasa ini bisa nih ditambahin ini bisa nih ditambahin ini, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Karena itu sebenarnya kalau kita mau ambil ininya lagi ya, filosofinya lagi, bahwa dalam hidup pun seperti itu ya. Iya benar. Dalam hidup dari yang, kayak gitu. Selamanya ini. Dari yang hal yang, kalaupun misalnya ada yang terjadi kesalahan atau apapun itu, ya udah kita hadapin aja gitu ya. Dan kita nikmati prosesnya. Iya. Betul. Walaupun ya. Sebenarnya kita nikmatin. Kalaupun kita udah gambar, masalah nggak selalu selesai loh. Maksudnya tetap aja masalah harus dihadapin gitu maksudnya. Iya. Setidaknya otak kita udah agak tenang dulu nih gitu. Karena kita stopin itu ketika kita fokusin ke hal menggambar ini. Gitu. Nah, berarti artinya pada saat dirimu melakukan atau apa, pada saat proses menggambar itu pun ada apa ya, istilahnya ada bentuk perasaan-perasaan yang mungkin timbul juga ya. Perasaan-perasaannya iya ya kan, waktu kita gambar kan sebenarnya lagi itu tadi proses menerima emosi kita kan. Jadi waktu aku gambar awal-awal mungkin gabut ya, dan belum ada pemikiran ke situ gitu. Tapi karena ditambahin dengan banyak dengar info-info dari sana sini, baca-baca, lihat YouTube tentang art terapi dan lain sebagainya. Jadi otak udah kesetting untuk oke, aku akan gambar untuk rilis stres gitu. Aku akan gambar untuk aku nuangin kalau pas lagi ada emosi apa, aku tuangin di sini nih kayak gitu. Jadilah gambar sambil merefleksi diri, merefleksi kejadian apa nih. Kayak hari ini aku lagi ngalamin misalnya hari ini aku mau negur anak, mau ngajak ngomong dia, ternyata nggak berhasil gitu. Kan mikir ya, pakai cara apa ya aku bisa ngomong sama dia ya. Aku udah nyoba ngechat dicuekin, ngomong sama orang tua belum nih, tapi kayaknya orang tuanya lagi ada masalah. Iya, yang itu kan pikiran ya, pikiran gitu kan. Udah selesai nih, udah selesai kerja, nggak mungkin bikin pas kerjaan kan. Udah selesai kerja, waktunya udah, daripada aku mikirin terus nggak ketemu jalan keluar,
menenangkan diri. Nah, menenangkan dirinya pakai gambar. Jadi aku gambar tapi sambil mikir gitu. Bukan sambil mikir. Sambil kayak nuangin pemikiran tadi ke situ gitu. Nanti lama-lama pikirannya Nah, gimana? Ada contoh gambar yang dirimu bisa ceritain nggak? Contoh gambar selain yang tadi, kalau tadi kan tentang aku lagi marah nih gitu. Ini kali, ini yang terakhir ya, yang terakhir. Aku lagi dalam keadaan. Bentar, sinyalnya nge-lag. Nge-lag sinyalnya. Udah? Ya. Nah, ini bukan pas lagi gabut, enggak. Jadi ini justru ketika aku lagi dalam proses, aku pengen ngikutin rancangan Tuhan nih gitu. Jadi lagi mendekatkan diri sama Tuhan, gitu. Lagi memperbaiki hubungan sama Tuhan gitu. Terus gambar ini tuh sambil dengerin lagu gereja gitu loh, Pak. Sambil dengerin lagu gereja gitu, sambil nyanyi kayak gitu. Terus kadang sambil habis selesai gambar, aku sambil baca renungan kayak gitu loh. Jadi ceritanya ya kayak ini kayak proses hidup gitu ceritanya. Jadi kayak proses hidup yang tadi awalnya tuh kalau boleh digambarin keseluruhan gitu ya. Waktu warnanya baru hitam putih kayak gini, waktu baru hitam putih kayak gini kan kita nggak tahu ini akan jadi apa gitu kan. Gambar ini akan berbentuk seperti apa kita nggak tahu. Sinyalmu jelek kayaknya, Dian. Sinyalku putus. Putus bentar. Nah, iya masih aku sih aman-aman aja. Iya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Iya kayaknya nih. Lanjutin aja. Lanjutin aja. Ngelek nggak ngelek, cuman gambarnya nggak bersih. Tapi kata-katanya tadi itu lancar. Keluar, kedengeran lancar. Kayak misalnya gambar kayak gini nih kan, kita kan nggak tahu ya maksudnya kayak Tuhan itu kan, ini misalnya ini keseluruhan kepribadian kita, keseluruhan hidup kita lah. Kan kita nggak tahu kan hasil akhirnya kayak gimana gitu. Kita kan sebenarnya menggambar kayak misalnya ini umur waktu aku waktu aku kecil, terus ini pas aku di SD, masuk SMP, SMA gitu kan. Kita yang ini kan kita belum melalui. Anggaplah gambar kosong ini kita belum melalui gitu. Nah, ketika udah keseluruhan itu baru kita tahu nanti kalau misalnya jadi itu ternyata indah gitu loh. Tapi ketika kita lihat detailnya itu nggak semuanya sempurna, pasti ada salah dikit gitu. Tapi itu jadi bagian dari keseluruhan gambar. Jadi istilahnya itu kayak itu bagian dari hidup kita yang kita harus terima lagi-lagi kan ujung-ujungnya gitu. Iya. Jadi kondisi perfect itu nggak selalu ada gitu ya. Tapi proses penerimaan diri sebenarnya malah justru jadi yang paling penting nggak sih kalau kayak begini akhirnya? Kalau dari yang dari tadi dirimu cerita tuh akhirnya proses penerimaan diri bahwa iya saya sadar bahwa kondisi ini saya lagi dalam kondisi seperti ini, dan kemudian saya mencoba untuk tahu lebih jauh tentang diri saya dari proses itu juga. Gimana tahu nih? Nggak item ini kan aku tadi malam habis ngobrol di sini terus ternyata gambar rekaman kita sinyalnya jelek itu kan aku habis gitu kan ngomong aku tuh nggak pede Pak, aku tuh ini Pak gitu, ngerti nggak Pak? Jadi bukan berarti terus setelah menggambar ini terus aku langsung jadi jadi orang yang pede gitu kan, enggak kan, tetap gitu kan ya, tetap jadi dia yang selalu Pak piye Pak gitu loh. Tapi setidaknya tuh jadi menerima. Nah, tahu nggak titik-titik ini tuh sebenarnya kayak bentuk ketika aku ragu-ragu untuk ngulangin ini.
Jadi ketika aku bikin ini oke. kan udah jadi kan aku warnain kan. Udah aku jadi nih, nanti udah aku warnain. Tapi proses untuk titik mengisi titik-titik ini kan sebenarnya titik-titik kan. Itu tuh perasaan takut, ragu-ragu, nanti bisa nggak aku ngulang. Udah ngomong apa aku ki, pokoknya piye ya, ben bisa ngomong ya gitu loh. Kan aku cerita kan, aku tuh pengen melakukan yang terbaik, tapi kadang tuh nggak bisa keluar dengan sendirinya gitu loh. Selalu ngerasa tuh kayak belum bagus gitu loh. Jadi cuma dari titik-titik gini, tapi begitu udah jadi ya, oh bagus ya gitu loh. Jadi kayak bagus juga ya. Ya udah, terus habis gitu tenang. Habis tenang ya udah siap ya. Ayo yuk langsung kayak gitu, Pak. Iya. Jadi ada makanya tadi kita sebutnya sebagai terapi ya, karena kan terapi itu bukan sesuatu yang instan, bukan magic gitu kan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba aja langsung jadi berubah dari yang tadinya mungkin merasa kurang percaya diri, merasa aduh kayaknya kok khawatir ngono ya. Iya. Itu bukan lantas jadi kemudian hilang sama sekali, otomatis 100% berubah 180 derajat, tidak. Ya teman-teman ya, teman-teman sekalian, tapi memang tetap ada prosesnya gitu. Jadi dalam proses ini kemudian kayak tadi barusan Dian juga ceritakan, di tengah perjalanannya akhirnya menemukan satu lagi yang baru gitu kan ya. Gitu kan. Dari yang gambar yang mungkin tadinya sederhana, kemudian jadi tambah rumit karena ada kepuasan dari situ gitu ya. Iya. Betul ya. Walaupun nggak terlalu rumit ya Pak. Kadang kalau mau gambar yang simpel juga bisa gitu. Tergantung aja kita ngalir aja gitu. Iya. Jadi apa yang sedang dirasakan, Nah, jadi memang semua sih keputusan dari kita ya. Keputusan ada di kita sendiri gitu kan. Artinya pada saat ini Dian memilih untuk melepaskan ada stres yang mungkin ada jadi bahan stresnya itu, kemudian dirilisnya dengan cara melakukan art terapi ini. Kalau kita boleh ngomong art terapi lah ya, kita mau ngomongnya ya mungkin agak nyombong dikit, nggak apa-apa lah ya gitu ya. Ini sebagai art terapi gitu ya, art terapi yang kemudian ternyata bisa membantu membantu untuk bisa melepaskan kepenatan atau Tunggu, sinyal putus-putus. Iya. Oke. Kedengeran nggak? Oke. Iya, jadi kalau kita boleh menyimpulkan, kita udah berapa lama nih ya? Nanti takutnya tiba-tiba putus nih. Oh iya, berapa jam Pak? Sebentar. Berapa jam? Berapa menit Pak? Sebentar. Kita udah berapa lama? 16.53. Tadi mulai jam berapa? Iya. 16 kayak. Kurang lebih kita punya waktu 5 menit lagi. Banget, hampir 1 jam gila. Nggak berasa kan ya? Berasa. Serius. Ini di luar ekspektasi loh, beneran loh. Iya. Au. Tapi dari tadi kan sebenarnya itu tadi. Jadi kalau kita boleh simpulkan, dia nanti mungkin boleh lengkapin apa yang aku simpulkan gitu. Jadi pada saat kita merasa kepenatan, pada saat kita merasa ada perasaan yang perlu kita lepaskan, kita bisa lakukan dengan cara art terapi gitu ya. Art terapi bisa macam-macam. Art terapi itu bisa macam-macam. Salah satu yang bisa dijadikan kita sore ini kita ambil contoh adalah apa yang dilakukan oleh Dian gitu. Dian melakukan art terapinya dengan cara doodle atau zentangle tadi katanya gitu ya. Walaupun itu benar atau enggak, doodle atau zentangle ya udahlah kita anggap aja benar gitu ya. Nyebutnya gitu aja. Benar-benar. Iya. Pemahaman kita itu gitu kan ya. Jadi dan kemudian yang perlu kita garis bawahi, ternyata bahwa nggak lantas dengan kita melakukan ini sekali jalan gitu kemudian permasalahan selesai, enggak gitu ya.
disclaimer bahwa ini sebagai terapi. Kalau sebagai terapi itu nggak bisa langsung cespleng, langsung selesai, nggak. Tetapi ada prosesnya. Nah, tapi paling tidak proses. Kayak istilahnya kayak silakan. gini, kalau sebelumnya punya pikiran negatif, kita pikirin terus. Sekarang dengan adanya kasih gambar ini tuh kita kayak taruh pikiran negatif kita luangin gitu ke biar pikiran kita tuh kita stopin gitu, untuk mikir negatifnya kita stopin gitu. Nah, dengan kasih waktu untuk stop itu emosinya akan mereda kayaknya ya, mungkin itu ya. Iya. Dengan kita stopin, bisa jadi ambil waktu, ternyata reda nih. Bukan berarti reda itu karena gambar ini menurut aku, karena waktu yang kita luangkan, kita stopin untuk negative thinking itu, akhirnya malah jadi selesai. Bukan selesai, menurun emosinya. Mereda, Ya, mungkin ada pengaruhnya juga dengan kalau kemarin kita ngomongin sempat ada pembicaraan, mungkin pada saat kita bisa tenang, pada saat kita konsentrasi ke satu hal gitu, misalnya kayak tadi dirimu buat titik itu kan perlu konsentrasi ya. Atau malah justru terbangun dari konsentrasi itu, terbangun dari yang mungkin titik tadi gitu. Ya, jadi kebalikan. Artinya kan konsentrasi itu bisa muncul karena kita memang mau bertujuan untuk konsentrasi, atau konsentrasi itu kemudian muncul karena kita melakukan sesuatu yang terpola gitu kan. Kalau titik tadi berarti kan terpola gitu ya. Bisa dua-duanya. Berat. Kalau mewarnai, kan? Karena kita melakukan akhirnya jadi konsentrasi. Tapi kalau kita gitu emang jadi konsentrasi buat titik-titiknya, jadi biar nggak kecoret, jadi harus titik-titik gitu kan. Jadi dari konsentrasi itu kemudian mungkin mempengaruhi cara kita bernafas gitu ya. Mungkin kalau lagi kesel kan kita napasnya gitu. Tapi pada saat kita udah lebih tenang, lebih atur nafas, otomatis akan lebih jadi lebih tenang gitu ya. Nah, jadi manfaat karena kalau marah kan badannya panas. Ya kan? Nomor satu kita bisa rasain badan kita panas. Tapi setelah melakukan itu udah rileks, sudah tenang. Karena itu relaksasinya dapat. Oke. Ya, jadi bentuk art terapi ini sebagai bentuk relaksasi ya teman-teman. Jadi relaksasi itu bukan untuk merubah satu kondisi yang kita negatif jadi langsung otomatis positif, enggak. Tapi paling tidak kadarnya kenegatifan itu bisa berkurang, dan pada akhirnya kalau kita udah berkurang secara gradual, tentu saja otomatis kita berharapnya akan jadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Bisa lebih tenang, mikir tenang. Oke. Iya. Habis negatif hilang kan jadi pikiran langsung jernih. Oke, baiklah. Terus baru bisa ngadepin masalah itu lagi. Nah, jadi art terapi ini prosesnya sebagai salah satu amunisi yang kita bisa pakai untuk menghadapi permasalahan hidup yang mungkin belum selesai sampai saat ini gitu ya. Entah itu persoalan pandemi, entah itu persoalan apapun itulah ya gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk mood booster mungkin ya, juga bisa disebut mood booster untuk kita bisa mengisi mengisi amunisi buat diri kita sendiri untuk bisa menyiapkan diri untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada gitu. Gitu ya Dian ya? Iya betul. Menyeimbangkan itu lah ya. Menyeimbangkan, oke. Pas, bagus. Ya. Menyeimbangkan. Ini bentuk self care, ya. Karena kita peduli terhadap diri kita sendiri, makanya kita perlu ada stress release gitu ya, sarana untuk bisa kita merilis stres gitu, melepaskan, menghilangkan stres kita karena kita peduli intinya. Karena kita nah berarti kan sudah ada penerimaan diri, sudah ada kepedulian terhadap diri sendiri, kemudian
punya satu cara untuk bisa melepas kepenatan atau stres yang kita punya, ya tinggal kita jalani gitu ya, Iya, benar. kehidupan ini. Betul. Ya Mas kan? go on ya. Biar Pak jam berapa loh, Pak? Alami prosesnya yang kita sedang lakukan gitu, nikmati prosesnya, sehingga kemudian nanti hasilnya apapun kita nanti akan lihat di akhir gitu kan. Kayak satu gambar proses tadi Dian gambar-gambar itu pun di awal mungkin nggak ketahuan akan jadinya kayak misalnya kayak warna-warni tadi gitu ya. Oke. Jadi itu aja mungkin ya. Jadi kan Takutnya ya ntar tiba-tiba putus. Bener. Ya udah begitu. Pokoknya alami aja Ya. prosesnya. Dah, jalanin Oke. aja. Nanti baru Oke. nyadar kalau udah terlewati. Oke, sip. Terima kasih Dian sharingnya sore hari ini. Di tengah kegabutan mungkin ya. Di tengah kegabutan, tapi hari ini kayaknya kita dapat banyak manfaat lah gitu ya. Bukan banyak manfaat, tapi kita jadi akhirnya kita banyak merefleksi gitu ya, dari cerita-cerita ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut nonton. Terima kasih buat Dian yang sudah mau cerita hari ini. Mantap sekali sharingnya. Nanti akan ya paling tidak kita bisa ya, karena kembali lagi bahwa itu proses belajar yang memang kita harus lalui dalam kehidupan ini. Terima kasih. Thank you, Pak Tuhan. Kita akhiri hari ini ya. Sampai di topik yang lain yang mungkin akan kita bahas bersama. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak motivator. Thank you. Ya, dadah yuk. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.